Oke, kita lanjut untuk macam-macam jaringan ikat ya. Jadi jaringan ikat itu kan tadi komponennya ada matriks sama sel. Matriksnya sendiri terdiri dari substansi amorf dan juga serat, dan yang kedua itu ada selnya. Karena komponennya nanti akan berbeda-beda, maka jaringan ikat pun punya beragam macam yang dibedakan menjadi tiga kelompok besar ya. Ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Untuk jaringan ikat sejati itu ada jaringan ikat longgar dan juga jaringan ikat padat. Bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau ikat sejati itu longgar sama padat. Longgar sama padat. Komponennya ingat, jaringan ikat harus ada substansi amorf, ada matriks dan juga ada selnya. Untuk jaringan ikat longgar, ingat aja dia longgar. Ini lebih banyak ke komponen substansi dasarnya ketimbang seratnya, makanya dia tidak padat. Mana sih ini kok nggak mau? Ya. Oke, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar biasanya dia berfungsi sebagai pelindung. Sini memberi bentuk pada organ dalam, kelenjar limfa, sumsum, tulang, hati. Kemudian menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Ini biasanya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Nah, ini yang biasa kita temuin waktu pas kita bersihin daging ya, itu ada selaput putih tipis transparan, itu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu dibedakan lagi, ada jaringan areolar yang ini sifatnya fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Nah, ini biasanya yang kita temuin tadi, dia sebagai pembungkus jaringan atau organ. Dan yang kedua itu ada jaringan lemak. Kalau lemak ini pasti fungsinya sebagai penyimpan lemak, gitu ya. Semakin banyak lemak, maka semakin besar juga atau semakin tebal ya jaringan lemaknya. Untuk jaringan lemak ini terletak di lapisan kulit bagian bawah, bagian hipodermis. Nah, ini nanti selnya namanya adiposit. Kemudian lagi ada jaringan mukosa, mukosa lendir, dan yang terakhir ada jaringan retikular. Retikular berarti ini serabutnya adalah dari serat retikular. Kemudian tadi jaringan ikat longgar, ini jaringan ikat padat. Kalau padat berarti dia substansi amorfnya jauh lebih padat ya, seratnya juga lebih banyak. Ini nih dominannya serat ya, dominannya serat, sehingga jaringan ikat padat sering disebut dengan jaringan kolagen. Ini jaringan ikat padat teratur dan tidak teratur. Yang membedakan hanyalah susunan jaringan, yang membedakan hanyalah seratnya. Kalau yang teratur ini contohnya ada di tendon. Tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Ligamen itu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang di persendian ya. Kalau yang ini aponeurosis, ini urat otot yang berbentuk lebar dan pipih, ini biasanya yang nempel di tulang. Kemudian ada jaringan ikat padat tidak teratur, ini yang terletak di ada periosteum. Periosteum itu lapisan pembungkus tulang. Kemudian ada perikondrium, ada lapisan pembungkus tulang rawan, dan kapsul pembungkus beberapa organ. Kelompok yang kedua tadi jaringan ikat sejati, ini jaringan ikat cair. Kalau ikat cair
ini substansi amorfnya berbeda dengan substansi amorfnya si jaringan ikat sejati. Kalau di sini kita hampir tidak menemukan seratnya. Jadi di sini kalau jaringan ikat cair, karena dia fungsinya adalah transportasi ya. Jadi mengangkut nutrisi, kemudian dia mengangkut limbah metabolisme, kemudian dia juga berfungsi sebagai peredaran ya, yang membawa sel-sel antibodi dan lain sebagainya. Jadi makanya substansi amorfnya harus cair gitu. Yang pertama ada jaringan darah. Darah ini nanti meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit ya. Fungsinya apa? Sesuai dengan fungsi si jaringan darah. Kalau eritrosit kan fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kalau trombosit itu nanti terlibat dalam pembekuan darah, serta untuk leukosit sendiri dia terlibat dalam pertahanan tubuh sampai ke pembentuk distribusi antibodi. Leukosit ini nanti yang variasinya lebih paling banyak ya nih. Nanti silahkan di stop untuk dibaca. Dan yang kedua ada jaringan limf atau getah bening. Nah, bedanya dengan jaringan darah, pembuluh limf atau jaringan limf ini dia tidak mengalirkan darah, tapi nanti di sini dia akan lebih sifatnya untuk ke distribusi atau peredaran si antibodi ya, serta untuk pengangkutan lemak. Nah, untuk jaringan limf sendiri, selnya tidak ada sel khusus, karena nanti yang masuk ke jaringan limf ini itu lebih ke turunan leukosit ya, dengan limfosit. Jadi ini terlibat paling utama dalam antibodi. Yang jaringan darah juga, cuman nanti distribusinya akan lebih banyak di jaringan limf, pembuluh. Dan yang terakhir dari jaringan ikat itu ada jaringan ikat penyokong. Nah, ini yang fungsinya untuk ini ya, apa sih namanya, penyokong ya, tegak gitu. Jadi ada dua macam nanti, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Yang membedakan apanya? Yang membedakan nanti adalah si seratnya dan juga nanti substansi amorf. Jaringan tulang rawan disebut juga kartilago. Kalau jaringan tulang keras disebut juga osteoid. Nah, tulang rawan itu dibedakan menjadi 3, ada tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastin atau elastik ya, ini sama aja. Yang membedakan adalah si seratnya. Kalau tulang rawan hialin ini nanti ibarat tulang muda. Kalau kita masih bayi itu kan ya, bagian ujung-ujung tulang kita itu masih muda. Gitu nanti akan bertambah panjang. Nah, bagian yang sudah bertambah panjang itu nanti akan jadi mengalami kalsifikasi untuk jadi osteon. Kalau fibrosa ini yang terletak di bagian sambungan-sambungan ligamen, tendon ya. Kemudian untuk elastin ini yang bersifat lentur nih. Ini terdapat di laring, epiglotis, daun telinga kita itu elastin. Itu contoh dari tulang rawan. Durasi. Kemudian yang terakhir ada tulang keras. Nah, tulang keras ini itu bisa berasal dari tulang rawan yang mengalami kalsifikasi. Oke, tersusun dari matriks dan komponen seluler. Lebih kaku ya, karena mengandung ini substansi amorfnya glikosaminoglikan. Kemudian seratnya itu kolagen, karena di tulang namanya osteokolagen. Nah, ini ada sel-selnya, ada osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, osteoklas. Oke, osteoprogenitor ini sel induknya. Sel induk dari osteoblast dan osteoklas yang berasal dari mesenkim. Nanti ini ngebentuk sel-sel ini. Kemudian osteoblast ini berfungsi menyintesis senyawa organik.
senyawa organik ini matriksnya matriks. Kemudian osteosit ini osteoblast. Jadi nanti ini osteoblast itu cikal bakal osteosit. Jadi kan matriksnya nanti lama-kelamaan akan mengeras tuh. Sehingga nanti disebut kalau sudah terperangkap namanya osteosit. Oke, osteoklas ini yang nanti menghasilkan enzim kolagenase ini untuk reabsorpsi tulang atau penghancuran tulang ya. Next. Nah, ini berdasarkan struktur ada spongiosa dan kompak. Kalau spongiosa itu berarti yang jarang-jarang, ya kayak spong gitu, yang apa sih namanya, kalau kalian tuh pernah makan tulang, ya makan tulang itu kan kadang ada struktur tulang itu yang kayak bolong-bolong, nah itu spongiosa. Sementara kalau kompak itu dia yang keras. Ini struktur dari jaringan tulang keras. Dia akan ngebentuk yang namanya saluran sistem Havers ya. Ini sistem Haversnya ini dia akan kebentuk, dia disusun sama matriks nih. Ini nggak kelihatan ya, saya besarkan. Oke, ini matriks ya kan. Kemudian ini adalah osteosit nih, yang ungu kecil. Kemudian ada kanalikuli. Kanalikuli itu serabut yang keluar dari osteosit. Yang di tengahnya adalah saluran Havers berisi pembuluh darah dan juga saraf ya, untuk distribusi nutrisi dan juga metabolisme. Ini matriksnya yang di sini. Kalau di sini jaringan tulang rawan ya, yang ini jaringan tulang keras. Nah ini. Dah. Sekian untuk jaringan ikat.